Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Elis Hamidah. Terima kasih telah bersedia menonton channel ini. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih saya bisa kuliah ke Al-Azhar padahal saya lulusan SMA. Benar nggak sih lulusan SMA? Betul dong, saya lulusan dari SMA. Jadi bagaimana tahapannya? Jadi bagi kawan-kawan yang ingin kuliah ke Al-Azhar, nah misalkan kawan-kawan lulusan SMA, lulusan umum, SMK, atau lulusan lainnya, maka dengarkan sampai akhir channel YouTube ini. Karena saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan saya menuju Al-Azhar ini. Nah, jadi pertama saya lulusan SMA. Nah, setelah lulus SMA, saya daftar ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan jurusan kimia. Jadi saya sudah kuliah selama 3 semester. Nah, setelah 3 semester itu di pertengahan sedang belajar di UIN, saya tertarik untuk kuliah ke Al-Azhar. Nah, karena saya ingin mendalami agama. Nah, ingin mendalami agama ya langsung dari Mesir ini. Nah, jadi dulu saya tidak bisa berbahasa Arab. Saya tidak bisa membaca kitab gundul. Kalau tidak diajarkan ya. Jadi kalau otodidak itu atau dari awal itu saya belum bisa muhadasah atau percakapan bahasa Arab. Jadi benar-benar dari nol banget. Nah, jadi dulu sebelum tes ke Timur Tengah itu saya mengikuti pelatihan pelatihan untuk menuju Timur Tengah. Kemudian di tempat pelatihan itu atau disebut dengan broker, di tempat itu saya diajarkan dari nol banget, yaitu dari hada, hadhihi, haulai, dan isim isyarah untuk keseharian gitu, untuk keseharian. Pokoknya jadi sebenarnya saya tuh sudah mempelajari ilmu nahwu dan shorof sebelumnya di pondok pesantren sebelumnya. Tetapi untuk percakapan saya masih kurang. Nah, di tempat itulah saya terpaksa menggunakan bahasa Arab. Dipaksa gitu ya, dipaksa. Jadi pertama diketawain lah sama teman karena penggunaan penggunaan yang tidak tepat gitu kan, penggunaan bahasa yang tidak tepat. Tapi itu hal yang wajar. Ketika kalian dalam proses belajar kemudian ditertawakan oleh orang lain, itu hal yang biasa. Nanti juga kalian akan mahir terhadap apa yang kalian pelajari. Jadi yang pertama tadi saya masuk ke broker. Nah, di situ saya diajarkan bahasa Arab dan kebetulan di situ lingkungannya menggunakan bahasa Arab. Nah, ya. Selain itu saya persiapan latihan. Jadi latihan soal-soal yang mana nanti akan dites ketika mau masuk Al-Azhar. Nah, itu. Jadi bagaimana? Jadi nanti ada soal-soal yang soal-soal yang harus kalian kerjakan mengenai ilmu-ilmu agama, tentunya semuanya menggunakan bahasa Arab. Nah, ya. Nanti ada tes lisan, ada juga tes tulisan. Nah, tes lisan nanti ada Al-Quran minimal 2 atau 3 juz, wajib dari juz 1, juz 2, juz 3. Nah, nanti akan dites secara acak melanjutkan ayat. Nah, nanti bakal ditanya, kamu hafal berapa juz? Misalkan. Selanjutnya, tadi setelah kamu hafal Al-Quran, atau dites Al-Quran, nanti selanjutnya kalian akan ditanya mengenai apa tujuan kalian ingin kuliah ke Mesir. Nah, nanti kalian juga harus menyiapkan ya. Jadi tujuan kalian
kuliah ke Mesir itu, apa gitu. Nah selanjutnya, nanti di tes tulisan juga, nanti ada, apa namanya, ada tes Al-Qur'an, tes pengetahuan agama semuanya mengenai apa namanya, agama ya, keagamaan. Nah, itu dia. Nah, untuk tes tentunya ada juga yang ketiga, tesnya itu adalah tes tulisan tetapi itu merupakan esai ya atau karangan. Karangan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalian akan dikasih 1 atau 2 HPS untuk diisi karangan yang mana kalian akan memilih salah satu judul. Misalkan judulnya yang pertama Jamiatul Azhar. Kemudian atau apalah nanti dikasih judul. Nah, dari satu judul itu kalian harus sudah siap untuk menuliskan esai. Oh, tentang Al-Azhar. Al-Azhar nih bagaimana? Misalnya Al-Azhar ini adalah tempat tertua gitu kan, tempat tempat untuk menuntut ilmu yang masyhur di alam misalkan dan yang lain sebagainya. Jadi itu harus disiapkan dari jauh-jauh hari sehingga nanti ketika tes kalian sudah biasa ya, sudah apa namanya, tidak asing lagi, tidak takut lagi dan siap untuk bertempur tes di mengenai tes di Al-Azhar. Nah, itu dia. Eee, Kemudian untuk bahasa, nanti misalkan kalian udah lolos nih, udah lolos dari mana, dari tes itu, nanti kalian akan mengikuti bahasa juga, bahasa. Nah, yang kalau dulu ya, apa namanya, kalau dulu dan sampai sekarang itu ada tes bahasa, bukan tes bahasa, apa ya, apa ya, kelas bahasa. Nah, kelas bahasa, jadi kelas bahasa ini apa, ada tingkatan-tingkatannya, ada tingkatannya di mana kalian akan dites dulu. Nah, dites, kemudian kalian akan masuk ke mana, ke bahasa yang mana gitu, ke tingkatan yang mana. Nah, kalau dulu gitu ya, tapi sekarang juga ada yang seperti itu, tapi sekarang tuh ada juga yang apa, kelas bahasanya itu diadakan di Indonesia. Nah, ya. Nah, itu dia. Kalau misalkan kalian sudah selesai mengenai kelas bahasa yang maksudnya resmi ya. Jadi kalian apa namanya, tetap harus bisa bisa bahasa dulu, harus tetap bisa bahasa dulu baru apa namanya, mengikuti tes atau mengikuti kelas bahasa yang disediakan oleh Mesir ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian sudah selesai bahasa, nanti kalian akan kuliah di Al-Azhar seperti biasa, daftar ulang. Setelah daftar ulang, nanti kalian kuliah seperti biasa. Nah, tapi di kuliah nanti kalian jangan kaget kalau nanti apa yang kalian pelajari bahasa di apa namanya di persiapan bahasa dengan nanti di kuliah itu berbeda. Karena di kuliah S1 atau di kampus S1 ini nanti kalian akan apa namanya menggunakan, dosennya itu akan menggunakan bahasa amnya, ya. Jadi tidak akan menggunakan bahasa fusha. Nah, jadi sedikit sekali menggunakan bahasa fusha. Nah, mengenai bahasa amnya atau bahasa pasar Mesir, kalian jangan takut ya. Nanti saya akan bantu di channel selanjutnya bagaimana itu bahasa amnya dan apa saja yang harus diketahui. Mungkin nanti sebagian saya akan share ke kalian. Ikutin channel saya terus. Subscribe, like, komen, dan bagikan kepada teman kalian jika apa namanya channel ini bermanfaat. Untuk kedepannya, insya Allah kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih kuliah di Al-Azhar ini. Dan alhamdulillah ya, saya sudah lulus dari Al-Azhar ini dan sekarang sedang menempuh S2 di Al-Azhar ini. Terima kasih sudah menonton, ikutin terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.